Sangat menarik hal yang didiskusikan malam hari ini dari kajian kita Fat Korobani dan juga Gelombang Cinta Kawin Mut'ah. Namun kita dibatasi oleh waktu dan ini artinya kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Saya kira Kang Iwa adalah saatnya untuk menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Silakan Kang Iwa untuk closing statementnya. Closing statement, Habib Cinta udah nggak ada. Waktunya Bu ya. Iya. Ya silakan Kang Iwa untuk closing statement. Bismillah. Ya, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya. Ya, saya nggak bisa ngegambarin betapa nikmatnya hari ini gitu ya. Bisa ngobrol di sini, kebayang nanti kalau udah ketemu langsung. Tapi emang satu yang emang akhirnya jadi pegangan itu tadi dari omongan Buya tadi juga ya, tentang kalau kita melakukan sesuatu ya udah, itu emang karena perintah. By the time emang kita melakukan karena perintah, udah nggak ada alasan apa-apa kita nunggu bola balik. Udah nggak ada alasan apapun dari sesama hal itu, udah nggak ada alasan apapun. Bahkan kadang-kadang juga kalau dari misalnya saya sendiri ngelakuin apapun gitu ya, bahkan yang disebut wajib segala macam pun enaknya tuh nggak mengharapkan ya, emang ini kebutuhan kita semua, berangkat dari kebutuhan kita untuk kita butuh menyenangkan orang, kita butuh punya masyarakat yang emang berketentraman dan merasa berkeadilan yang cukup, itu aja udah cukup, nggak perlu nunggu timbal balik. Artinya nunggu timbal balik itu sesuatu yang bisa meracuni. Mendingan udah. Tapi itu terima kasih sekali lagi, ini buat Wamima TV juga, buat Buya Sakur, Pak Akar, semua juga, tadi Yai Taufik Damas juga yang akhirnya bisa kesini juga, satu sahabat saya, Mbak Jiwo ya, Mbak Tejo yang akhirnya ya memperkenalkan lah secara kata keberadaan saya ke Buya Sakur. Nikmat banget hari ini, makasih banget. Semoga emang ini akan berkelanjutan, nikmat terus. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Itu aja dari saya juga sekaligus ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kapan-kapan. Terima kasih Kang Iwa untuk sebuah closing statementnya. Kemudian ke Pak Tato, silakan untuk closing statement. Baik, terima kasih Kang Afkar. Izin dulu Bu ya. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana tentang kekecewaan, lamunan, bersyukur, sosiopolitik, sosiokultural. Saya akan mencoba untuk merangkum Kang Afkar dalam sebuah imajinasi saya. Ini dengan gelombang lamunan. Ada seseorang lelaki, pemirsa, usianya 65 tahun. Artinya yang bersangkutan sudah pensiun. Tetapi karena ini saya gabungkan dan kawinkan antara sosiopolitik dan sosiokultural, maka dia meminta doa kepada Tuhannya dengan mencalonkan diri. Bahasanya seperti ini, ya Allah ya Tuhanku, di usiaku yang 65 tahun ini izinkan saya ingin mengubah dunia seperti yang saya harapkan. Ini rupanya pengen jadi pemimpin dunia Kang Afkar. Pemirsa, 5 tahun kemudian dunia tidak bisa berubah seperti yang dia inginkan. Usianya berapa Kang Afkar? 65. Jadi 70 Kang Afkar. Iya. Dia berpikir dan berdoa lagi, kalau begitu saya salah ini. Ya Tuhanku ya Rob, izinkan saya akan merubah negara saya seperti yang saya inginkan. Waktu itu usianya berapa Kang Afkar? 70. Ternyata 5 tahun ke depan negaranya pun tidak berubah apa yang dia inginkan. Usianya sudah berapa tadi Kang Afkar? 85 berarti. 75. Ya Tuhanku ya Rob, izinkan saya mau merubah provinsi saya. Mungkin maksudnya gubernur ini Kang Afkar. Iya. Ternyata 5 tahun ke depan pemirsa, provinsi itu nggak berubah apa-apa. Semakin kecewa dia dan semakin rentah. Kira-kira usia berapa tahun lagi Kang Afkar? Usia 80 tahun. Ya Allah ya Rob, izinkan saya akan merubah kecamatan saya.
provinsi nggak bisa diubah, negara apalagi. Usia saya sudah 80 tahun. Ternyata 5 tahun ke depan, kecamatan nggak berubah Kang Afkar. Ya, wong miskin tetap miskin. Tukang judi masih akeh. Wis tambah tua Kang Afkar. Ya Rob, izinkan saya pengen merubah desa saya. Boro-boro desa, umurnya sentok. Artinya pemirsa, mengubah diri sendiri jauh lebih baik daripada mengubah orang lain. Maka bermulalah merubah diri sendiri supaya tidak ada kekecewaan. Jadi pertanyaan, sampai kapan kita mau merubah diri kita? Artinya Buya secara konseptual tadi, yuk kita berpikir, jangan pernah bermimpi merubah orang lain sebelum kita bisa merubah diri sendiri. Itu Kang Afkar. Luar biasa. Terima kasih Pak Tafat pemirsa untuk sebuah filosofi yang indah ini. Dan kemudian closing statement berikutnya yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Untuk closing statement yang ingin saya sampaikan, tadi ada bagian penting yang belum saya urai tadi, kesabaran ya tadi ya. Dari Kang Iwa tadi itu kesabaran. Jadi gini, saya sudah lama menggugat simbol-simbol agama itu karena kesalahannya dalam persepsi pemahaman secara linguistik, namanya dengan terminologi itu tidak bisa memberikan batasan-batasan yang pasti terhadap setiap terma yang dibakukan dalam disiplin ilmu itu. Kesabaran ini menjadi sesuatu yang tidak elok dalam pikiran kita. Ya, kesabaran menjadi sesuatu yang tidak elok dalam pikiran kita. Ketika saya mendengar orang berkomentar, ya sabar, ya lebar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Sabar, lebar. Artinya kalau sabar ya gagal nantinya. Jadi artinya kok kenapa orang memahami bahwa sabar itu lebar? Itu satu. Allah menjanjikan fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Tapi Anda mengapa menafsirkan sabar menjadi gagal? Itu satu kesalahan. Betul nggak kira-kira gitu? Nah, kesabaran perlu kita definisikan ulang lagi. Banyak orang menafsirkan kesabaran itu berdiam diri, menerima apa adanya, tanpa usaha dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga juga sabar dimaknai sebagai sesuatu sikap yang terbatas. Ini kita urai mendetail. Seorang perempuan yang disakiti oleh suaminya berselingkuh. Saya bilang bersabarlah. Jangan pernah minta cerai. Saya ini tidak pernah menganjurkan orang bercerai. Dan saya pasti tidak setuju dengan orang yang minta cerai. Karena bagi saya perceraian adalah bukan solusi, tapi membuat masalah baru. Betul nggak? Rumahnya mesti dibagi dua, saya dibagi dua, anaknya dibagi dua. Ya kan gitu. Nanti anak-anak kita ikut bapak dapat ibu tiri, ikut ibu dapat bapak tiri, ikut sama nenek. Ya cintanya, sayangnya berlebihan sampai akhirnya membuat anak itu menjadi kandas sekolahnya. Yang sekolah SMP dikasih motor, punya sepeda saja mainnya sampai Jatibarang. Dikasih motor sampai kemana mainnya? Pamanukan. Akhirnya ke sekolah-sekolah itu kan. Itu satu. Kemudian lagi setelah saya sampaikan bersabar, udah suamimu sudah minta, sudah. Tapi Pak Kiai ini bukan ini sudah kelima kali ketahuan lagi. Minta maaf lagi, saya maafkan lagi. Nah kalau sudah 5 kali saya maafkan, dia tetap berselingkuh, kesabaran kan ada batasnya. Nah jadi kesabaran dipahaminya sesuatu yang ada batasnya. Saya katakan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya keterpaksaan. Kenapa engkau tidak pergi-pergi rumah ini, masih tetap ikut suami?
Belum tentu seorang perempuan yang dikasari oleh suaminya, tidak dikasih nafkah, tidak mencukupinya, dia nggak pernah purik. Purik tuh pulang ke rumah orang tua ya, orang tua. Ya karena kamu bapak nggak ada, ibu nggak ada, mau lari kemana? Ya itu mah bukan sabar, namanya keterpaksaan. Sabar itu tidak ada paksanya. Ini kita urai semuanya ya. Nanti semua simbol-simbol agama kita bongkar semuanya, itu kesalahpahaman kita biar paham semuanya itu. Jadi artinya bahwa sabar itu tidak ada batasnya sampai titik darah penghabisan. Kenapa bangsa Indonesia menang melawan Belanda, bambu runcing melawan tank baja? Karena bangsa Indonesia telah membuktikan kesabarannya, yaitu dengan simbol mengatakan kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Betul? Itulah makanya innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kami. Nah itu persoalannya. Jadi kesabaran itu sebetulnya apa sih? Sikap teguh, sikap kokoh di dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan dan tidak pernah berputus asa sekalipun jatuh berkali-kali. Terus dia berusaha mencari solusi. Itu sabar. Saya tidak akan mengatakan engkau gagal sekalipun engkau telah terjatuh berkali-kali ketika engkau bangkit kembali. Baru engkau gagal dan tidak sabar ketika engkau sudah malas untuk bangkit kembali. Selagi engkau pasti bangkit kembali, berapapun kali engkau terjatuh, engkau bangkit kembali. Jadi artinya orang yang sabar selalu menang dan mendapat janji Allah, fabasyiris sabirin, sikap hati untuk tetap bertahan mencari solusi dan tidak pernah berputus asa. Itulah makna sabar. Terima kasih. Luar biasa. Sikap kokoh untuk satu tujuan kemenangan, itulah sabar. Sabar unlimited. Tidak terbatas. Terima kasih saya sampaikan malam hari ini spesial untuk Kang Iwa yang sudah bergabung, juga Mas Eko Budi, Pak Tato, dan tadi juga ada Kiai Taufik Damas namun gagal untuk bergabung bersama kita. Tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin, terima kasih dengan segala nasihatnya untuk kita semuanya. Dan demikian Sobat Hima TV kebarusan kita dalam kajian online Kitabat Qorobani untuk hari ini di AKH 23 Oktober 2022 dan juga Pembacaan Gelombang Cinta. Dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga sadayana.